Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Bacing Tim Channel Otomotif yang membahas seputar dunia otomotif. Kali ini gua dapat project nih. Kedatangan spion kijang kapsul ya. Ini yang new model. Sebelah kiri. Ini patah semua ini guys dudukannya. Pada patah tuh ya. Duh. Ini kalau kita nyari orinya kan lumayan cukup susah ya. Jadi gua saranin ini yang punya diservis saja. Karena ini masih bisa kita servis. Untuk kacanya sendiri kan banyak ya di toko-toko online shop, banyak. Gampang kalau untuk cari kaca cermin. Cuman kalau cari spion ori ini lumayan agak susah yang ori ya. Nah, ini kakinya besi ini guys. Nah, dudukan itu sudah fatal karena posisinya ini penahan ya, penahan elektrik mirrornya. Kalau kita ngelemnya nggak benar-benar kuat, itu bakal patah lagi dengan goncangan-goncangan mobilnya. Untuk itu kita perlu yang namanya lem porting. Nah, ini lem porting ya. Ini lem porting. Ini gua rekomendasi lem serbaguna multifungsi. Ini banyak di toko-toko online shop juga banyak. Ini harganya murah kok. Dan ini kalau udah kering, keringnya tuh keras kayak batu ya dia. Ini kualitasnya 2 kali lipat dari plastik steel. Nah, kalian pasti tahu lah plastik steel ya. Oke, langsung kita kerjain. Sekalian nanti gua bagiin gimana cara pakai ini ya, cara pakai lemnya gimana. Oke, nih guys, pada patah nih. Kalau ngelem dudukan ini sebenarnya serba salah kita ini, karena kita jahit juga nggak bisa, kita cor juga nggak bisa. Jadi ya solusinya kita harus pakai lem porting. Yang biasa kalau kita sebut itu lem ini ya, lem apa? Lem balap ya. Ini untuk ngelem apa aja recommended ini. Sebelum kita lem porting, tetap kita harus nempelin pakai lem Korea ya, atau lem Dexton nih. Kalau kerasa ini kebanyakan, kita cukup beli Alteco aja. Alteco kan dikit ya isinya. Kalau kita kan memang kebutuhannya banyak. Jadi sifatnya lem porting ini kan dia keringnya lama. Kalau langsung kita lem porting itu kayaknya nggak mungkin ya. Kita pastiin dulu ya sesuai patahannya ya. Ini sudah beres kita lem ya. Nah, ini dudukannya nih. Oke, pastiin dudukannya sesuai sama yang patahan tadi ya. Karena kalau nggak sesuai nanti dia nggak masuk di lubang baut. Nah, ini lubang bautnya nih. Ini lubang bautnya ada 4 biji ya. Kalau kalian ketemu kasus begini, kalau kira-kira nggak yakin, bisa kita mal dulu ya, untuk mastiin dudukan centil yang tadi, yang patah tadi, pas di lubang bautnya ya. Karena kalau ini sudah kita paten, sudah kita lem porting, ini ya bakal susah, kita bakal nggak masuk kalau nggak rata dia. Sayang kan lemnya kalau sudah kita patenin ternyata dia selisih lubangnya, sia-sia nanti. Langsung pengaplikasian ya lem porting ya. Siapin air ya, air biasa.
Dan jangan lupa sisi permukaan yang mau kita lem harus kita amplas dulu ya, supaya supaya lemnya bisa ngegigit di sini ya. Kita amplas. Untuk pengamplasan syarat aja sih, supaya permukaannya kasar dulu aja. Ini sudah beres kita amplas, langsung kita lem aja. Ini untuk campuran resin hardener, untuk campurnya 1:1 ya. Oke, langsung kita lem. Untuk pengeleman ya kira-kira aja ya. Ya semakin banyak bidang yang mau kita lem, semakin banyak lemnya. Jadi jangan sampai nanti kita udah ngelem kebanyakan, kan sayang sih. Ini kan lumayan lengket, kita harus pakai air ya. Cukup kita adon gini aja guys. Kira-kira dirasa sudah cukup rata, bisa langsung kita aplikasiin ke media yang mau kita lem. Next time gua bakal ngetes ya, kira-kira lem porting ini tahan panas nggak, terutama di leher knalpot. Nah, karena leher knalpot gue biasa ngelem pakai plastik steel. Plastik steel itu kan panas tertentu dia ini ya, dia terkelupas dari media yang sudah kita lem. Oke, serasa sudah kecampur, langsung kita aplikasikan. Pengaplikasiannya cukup kita tekan-tekan aja bagian yang patahnya. Kalau di tangan kerasa lengket, harus kita kasih air ya tangan kita supaya tidak lengket, dan ngebentuk lem portingnya juga mudah. Ini termasuk unik ya. Kalau gue bilang termasuk unik lem ini. Sepengetahuan gua yang namanya lem itu kalau kena air kan tidak lengket ya, atau tidak nempel. Ini kebalikannya ini. Kok dia harus pakai air? Untuk atas sininya kita kasih sedikit lagi ya, supaya benar-benar kuat. Jadi ada tahanan. Kering minimal sekitar 5-7 jam. Kering minimal ya. Maksimalnya 1x24 jam. Jadi semakin lama semakin bagus, semakin keras dia. Ini pun retak nih, ntar bakal kita kasih lem juga ya, supaya kuat. Karena kalau cuman kita lem Korea ini, harusnya nih kalau di bodi ini kita jahit ya, karena ini putus dia, retakannya putus. Berhubung di spion, nanti luar sini kan mau kita skotlet lagi paling ini, supaya nutupi retakan ini. Kalau kita jahit nanti dia nongol ini posisinya, jadi kita lem dari dalam aja paling. Lem portingnya sudah beres, kelihatan ya. Dan yang satu ini lagi kita mal pakai bautnya, karena pinggir sini ini udah hilang ya, udah gompal dia. Jadi kita inisiatif kita mal aja pakai bautnya, supaya nanti deratnya kebentuk sendiri dia. Ini tinggal kita nunggu kering. Sembari nunggu kering kita rawat yang lainnya ya, sembari berjalan. Jadi ini kering, nanti langsung kita pasang. Oke, ini udah sedikit kering ya, cuman belum keras. Untuk kering kerasnya mungkin sekitar sore nanti. Tapi ini udah bisa kita set. Sekarang langsung kita set aja. Alhamdulillah pas nih ya. Ini yang gua bilang tadi, sebelum pengeleman kalian pastiin dudukan yang bawah ya, dudukan bautnya rata sama lubang baut. Nah, ini lubang bautnya. Jadi sebelum kita paten ataupun sebelum kita lem porting, kita harus ngemal dulu ya dudukan electric mirrornya.
kita harus ngemal dulu di lubang baut sudah pas kah belum. Kalau belum pas bisa kita setel. Cuman kalau sudah kita lem porting, ini susah nyetelnya ya. Mau nggak mau kita patahin lagi. Oke, spionnya udah beres guys. Dan ini hasilnya ya. Untuk kaca spionnya nanti kita beli di toko online aja. Karena harganya cukup lumayan terjangkau. Ini hasilnya ya. Dudukannya sudah kuat. Nah, itu bekas leman portingnya. Nah, dan pinggir sini kan dia kelihatan ya. Ini kita pilok chrome aja. Untuk kalian yang belum tahu pilok chrome bisa nonton video gua. Itu udah gua kasih pilok chrome merek apa, harganya berapa. Dan itu hasilnya seperti ini ya. Recommended nih. Lumayan hasilnya. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Next time gua akan bikin video tutorial yang lainnya. Dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan channel ini dirasa bermanfaat buat kalian, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan update terbaru dari kita. Salam otomotif.